ngucapin terima kasih buat donatur-donatur, hamba-hamba Allah yang sudah peduli dengan warga-warga transmigrasi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini saya mendapat amanah untuk mengantarkan material ke transmigrasi Sibungur 2017. Jadi kebetulan yang sebenarnya yang mendapat amanah itu Pak Madrim ya. Saya hanya membelanjakan sekaligus mengantarkan ke lokasi. Dan saya sudah mendekati parit menuju ke transmigrasi Sibungur 2017. Karena saya tadi tidak ngambil video dari awal saya muat, posisinya repot, dan juga kebetulan air ini sudah air kecil ya, bukan air besar. Jadi saya sedikit buru-buru supaya cepat dimuat dan juga cepat sampai tujuan. Alhamdulillah ini sudah sampai di parit yang menuju ke 2017. Dan di sini posisinya sungai yang paling dalam ya, karena pernah diukur di sini. Dulu pernah saya mengantarkan orang ukur kedalaman di ujung parit ini itu 17 meter ya, di dalam sini 17 meter. Dan juga ketika air surut deras masuk ke sini itu nggak bisa langsung belok seperti ini, tapi harus nyisir dari sana dulu baru masuk ke sini. Kalau langsung masuk begini bisa-bisa terbalik karena arusnya dari sana deras ya, terus tambah lagi arus keluar dari sana. Jadi harus nyisir dari bawah lagi baru masuk sini secara pelan-pelan. Nah, saya sudah memasuki parit yang menuju ke transmigrasi 2017. Di sini parit dulu yang sering saya lewati, di sini sering banyak semak ya. Sekarang sudah dibersihkan dan ditambah tinggi lagi tanggulnya. Semak-semaknya sudah nggak ada ya, sudah dibuang semua sampai ke ujung sana, sudah bersih semua. Dulu waktu pembangunan transmigrasi
disinilah camp ya, atau tempat pembongkaran material. Waktu itu sebagian menggunakan kapal besar ya, dari sana, dari Apung muter ke bawah sana ya. Terus bongkarnya di sini. Setelah di sini masih dilangsir lagi menggunakan perahu kecil seperti ini untuk supaya sampai ke tempat tujuan yang mau dibangun, diecer ya, diecer. Dan kebetulan juga air mungkin di hulu nggak begitu hujan ya. Jadi air ini sudah mulai bening seperti ini. Sampai ke atas tadi ya, sampai ke Selimut 3 itu agak bening ya, tapi nggak begini seperti ini ya, bening di sini daripada di sana. Berarti menandakan di hulu sana sekarang sudah nggak begitu hujan. Kemungkinan ini nanti dalam 1 minggu di sini bisa air asin ini di sini. Air sudah asin. Bisa jadi sekarang pun sudah asin. Coba saya mau coba jilat dulu. Nah, sudah asin. Air sudah asin di sini, tapi nggak begitu asinnya. Asinnya belum begitu melekat ya. Tapi ini kalau masuk ke lokasi otomatis tanaman bisa layu atau mati ya. Karena airnya sudah asin. Asinnya sih belum melekat betul ya, atau belum asin betul, tapi sudah terasa asinnya. Sedangkan air belum begitu asin aja, dirasa itu belum begitu asin, di tanaman aja sudah bisa layu, apalagi daun bawang mudah layu seperti itu. Jadi saya sambil berjalan ini, sambil bercerita sampai tujuan ke sana ya, sampai tempat nanti. Kurang lebih ini dari sini ke lokasi nggak jauh sih. Nah, untuk siapa material ini, nah nanti kita simak sampai tujuan ya. Ini kebetulan hamba Allah dari mana tadi Bang Matri nggak sampaikan ya, untuk pembangunan teras. Tapi Bang Matri tadi nggak ngomong sama saya ya. Intinya saya juga ngucapin terima kasih buat donatur hamba-hamba Allah yang sudah peduli dengan warga-warga transmigrasi sini sejauh ini ya, dari mulai Sebungur 16 sampai ke Sebungur 17. Alhamdulillah sekali, berkat bantuan beliau-beliau yang ada di sana, transmigrasi Sebungur, warga masyarakatnya sedikit demi sedikit mulai terbantu lah seperti itu, dari mulai pertanian sampai ke rumah-rumah ya. Mudah-mudahan kedepannya transmigrasi Sebungur ini bisa semakin bagus, semakin mantap lah pokoknya. Jadi kita membangun membantu membangun transmigrasi. Tapi saya sih tidak membantu ya, cuma membantu dengan pikiran aja kalau saya. Baik, jadi supaya kedepannya transmigrasi Sebungur ini bisa maju, makin berkembang ya, seperti itu. Ini berkat bantuan dan doa-doa teman-teman semuanya. Jadi ini di sini rumah pertama ya. Untuk rumahnya Pak Nasir ke sana ya, masih ke sana masuk. Seandainya paritnya bersih saya bisa masuk, cuman paritnya di situ agak semak, jadi saya nggak bisa masuk. Ini rumah pertama yang arah ini ya, arah ke sana. Masih sebentar lagi kita ketemu masjid di depan. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Di sini sebelum dibersihkan di sini juga semak ya, semak semua kanan kiri karena banyak tumbuh perengat ya, tumbuhan yang biasanya hidup di pinggir-pinggir sungai seperti ini.
buahnya asam, bisa dicampur dengan apa ya, untuk masak ikan ya. Untuk masak ikan biasanya juga ada juga di sini yang sudah membuat dodol buah perengat ya. Ada juga di sini. Rasanya kalau dimakan itu kalau pas yang mateng ya, itu rasanya asam. Makanya banyak sekali kadang-kadang di pinggir-pinggir sungai itu monyet-monyet suka betul itu makan-makan buah perangat seperti itu, karena rasanya asam. Di sini dari sana itu baru sekitar berapa rumah, 4 rumah. Jadi untuk sebelah sini ini kosong ya, nggak ada rumah, karena di sini ini sudah rawa atau sungai ya. Sungai ini sungai kecil sih, cuman dalam gitu. Rawanya luas, jadi nggak ada rumahnya ini. Cuma ada 4 di sini. Adanya lagi di sana di dekat masjid ya. Untuk yang sebelah sini, mulai dari sana sampai sana cuma ngegang di sini ada masjid ya. Ada lagi sebelah sana masjid. Ini di sini ada juga rumahnya. Cuman nggak kelihatan ya karena ini tanggulnya sekarang dalam. Nah, itu masjid Baitu Taqwa. Sampai sekarang masih dalam proses, belum selesai ya, karena untuk samping-sampingnya masjid itu belum dikerjakan ya, karena materialnya belum ada. Ini kayu dungun ini, sambil menikmati perjalanan di air ini. Ini kalau air pasang bisa sampai ke ini, kan ada 2 ini ya, apa seperti anak tangga ya, biasanya sampai situ tuh kalau air pasang. Kalau nggak ada tanggul jadinya ya los. Jadi ini sore hari ya, biasanya saya antar itu pagi ya, tapi karena pagi tadi air saya lihat di sungai surut ya, karena ini air mati. Air mati itu pasangnya apa ya, pasangnya lama cuman kecil. Misalnya pasang mulai pagi gitu kan sampai sore seperti ini, tapi airnya itu kecil, tidak besar seperti pasang pas lagi pasang normal gitu. Ini air mati. Sebentar lagi, dalam 2 atau 3 hari lagi ini air tinggi. Wah, di sana itu di belakang sana ada sungai ya, sungai besar lanjutannya ini. Itu yang di dalam sana itu sering dijumpai masyarakat di sini tuh binatang penguasa sungai besar sekali di belakang sana. Kalau nyebrang sungai mungkin sama perahu ini panjangnya hampir sama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung gas aja. Nanti kita sambung lagi videonya setelah sampai. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Tinggal kita bongkar. Itu ada kayaknya motornya siapa di sana. Motornya Dasrun kayaknya. Apa siapa ya? Mas Pandinya nggak tahu sudah sampai atau belum, karena tadi belanja kayaknya. Pandi. Wuih. Wuih. Nah, ini bongkarnya ini tinggi nih. Hampir 3 meter dari sini. Aduh. Wuih. Motornya Dasrun situ. Tapi orangnya kemana? Kok nggak ada suaranya? Oke. Jadi ini material. Aduh.
Jadi material ini untuk apa namanya ini, terasnya Mas Pandi. Ternyata di sini ada teman-teman sudah nunggu. Bang Matri nggak bawa motor karena motornya lagi dipinjem beli Nyoman untuk menjemput sang bidadarinya. Potong mangan kayak niki. Wis madang kayak niki. Iki kabar Sehat. Sen. Nyong lentruk banget ya sini. Ngapa sih? Demam. Lemas dudes ya. Mas Pandi sudah datang apa belum? Tadi bareng di sana tapi aku duluan, wong. Saya sama Dasrun. Anu kan. Dan dari motor yang di situ. Oh, iya ya, sudah jadi. Belum Jadi. masang blok. Saya baru nyampe aja juga. Masa? Baru masuk. Terus datang uduk-uduk. Oh, terus aku, sudah datang kayunya ya. Ini yang jadi apa namanya? Jadi persoalan 520-nya tadi ketinggalan belum diantar. Aduh. Terus gimana ini? Itulah saya mikir dari tadi itu. Belum diantar dari Pak Sutres. 520-nya. Berapa biji? 1 biji. Besok kan hasil masuk ke perahu kayaknya. Sampai ke 2016 tok. Ya nanti dari 2016 ke sini di pakai motor. Panggul. Satu motor kah? Ya? Ini satu ulin, satu kayu. Iya, 1 batang. 4 meter. Iya. Waduh, potong aja jadi 2 ya motor. Bisa sih dipotong jadi 2. Yang untuk tangga itu loh. Kan penggunaannya kan nanti kan dipotong juga. Iyalah besok lah nggak apa-apa. Berarti sendirian ini dengan? Ya sendiri. Nggak ada konco sama sekali. Perahunya gimana nih? Aman. Nanti kita bongkar bareng-bareng lah. Tadi nih di dalam. Itu betulin motor. Sekarang? Iya di sana di rumahnya Pak Anu. Oh. Pak Joko. Kan aku bonceng. Kenapa aku bonceng? Karena motorku dipinjem beli Nyoman. Beli Nyoman kan mau jemput sang pujaan hatinya hari ini datang ke sini kan. Akhirnya ya udahlah aku ikut si Dasrun. Ya berhenti di situ depan Pak Joko. Oh ternyata Dasrun nggak di sini. Enggak. Oh bawa motornya. Sana. Oh alah. Iya, motornya tak bawa ke sini. Oh iyalah. Seperti itu. Seperti itu ceritanya. Kalau nggak diceritakan kan nggak tahu. Ini bagaimana? Kita nunggu Pandi atau bagaimana? Kita langsung bongkar aja dulu. Berdua kah? Iya. Kita taruh di situ aja nanti biar diunggahin ke sini kan. Iya. Gimana ya? Iya ya kena Nanti nggak usah dikasih tahu. Bikin kejutan ya. Iya. Biar ini bongkar aja ke sini nanti kalau tanya kayunya siapa nggak tahu. Itu kan. Batuk-batuk sakit ini lehernya ini. Lagi pilek ini. Kalau kentut itu aneh. Nanti jadi apa? Lego. Yuk kita bongkar kan. Ayo. Bismillah. Pateni sih ya. Jadi kita bongkar. Alhamdulillah ini sudah selesai dibongkar. Jadi nanti karena ini air juga nggak naik sampai sini ya, masih air kecil, jadi sementara di sini dulu nggak apa-apa. Besok saat dikerjakan bisa langsung dibawa ke sana. Dan kebetulan ini Mas Pandi yang mendapatkan dukungan dari hamba Allah yang ada di Semarang untuk pembuatan ini apa namanya, teras rumah ya. Teras rumahnya Mas Pandi. Tapi kebetulan Mas Pandinya nggak di rumah, lagi mungkin ada sesuatu yang dikerjakan atau gimana ya. Intinya Mas Pandi nggak di rumah, yang ada istrinya ya. Dan untuk rencananya nanti terasnya di sini ukurannya ke depan itu 3 meter. Jadi sesuai yang dibelanjakan yang ada di perahu tadi ya. Ada ulin untuk tunggul dan ulin untuk slop ke sana ya. Itu menggunakan ulin juga, karena kalau menggunakan kayu meranti untuk slop di sini otomatis kena tempias air. Nggak apa, masuk aja. Tempias air takutnya cepat jabuk ya, karena selain ulin itu
apa ya, penggire sebenarnya bisa, cuman karena penggire lebih susah daripada ulin ya. Jadi saya kemarin dibelanjakan ulin di sini untuk slop-slopnya ulin, kecuali ini ya. Untuk gelagarnya itu 510-nya menggunakan meranti, tiang meranti juga. Tapi merantinya bukan apa ya sembarangan meranti, tapi meranti yang agak keras lah seperti itu. Karena di sini masih merubah ini ya, merubah bagian teras ini, papannya juga diganti nanti besok. Jadi ini juga dirubah, jadi lepas ini semua nanti besok. Ya besok nggak tahu kapan ya, kita atur waktu. Yang ini slop ini nanti dilepas, ini juga dilepas, jadi diganti baru semua. Tiang ini juga nanti dilepas ya, tiang ini diganti baru semua nanti. Tiangnya nanti pindah di depan sini, karena di sini masih ada tambahan. Nanti dari sana kurang lebih 3 meter ya sampai sini. Sampai sini 3 meter. Iya paku itu, paku-paku itu. Jadi insya Allah mau dikerjakan ya, kita atur waktu dulu kapan bisa mengerjakan, karena masih ada kegiatan tempatnya Pak siapa? Pak Karni. Pak Karni. Ini kan bukan ulin ya, ini kayu dungun. Jadi nanti dilepas ini, diganti menggunakan ulin. Jadi seperti itulah. Mungkin saya tadi videonya tidak langsung dari waktu saya muat, tapi hanya di daerah sini aja karena posisinya saya agak ngejar waktu supaya cepat sampai di tujuan. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.